Sekarang kami sudah terhubung dengan mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan. Selamat sore, Prof. Maru. Selamat sore, selamat sore. Prof. Maru, saya ingin tahu komentar Anda tentang terpilihnya mantan Hakim Mahkamah Konstitusi juga, yaitu Harjono sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas KPK. Sejauh mana Anda mengenal sosok Harjono ini dan juga kapasitasnya? Ya, kalau sepanjang yang saya tahu beliau itu sangat berintegritas tinggi dan tentu saja kapasitasnya selama menjadi hakim konstitusi juga di dalam membahas undang-undang tindak pidana korupsi dalam beberapa kali judicial review. Saya berpendapat bahwa beliau cukup kompeten untuk bidang itu. Jadi tentu saja kita menyambutlah karena kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang boleh dipercaya begitu. Kalau kita lihat dari latar belakang kelima anggota Dewan Pengawas KPK ini, ada mantan Hakim Agung, kemudian juga mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Pengadilan Negeri, kemudian juga ada pakar politik. Menurut Anda sejauh mana keidealan dari komposisi 5 anggota Dewan Pengawas KPK ini? Ya, saya kira kalau dari sisi idealitasnya menurut saya cukuplah. Tetapi saya pikir di dalam beberapa perkembangan terbaru sekarang baik dari sisi keluhan pemerintah, perkembangan secara global tentang konvensi internasional, konvensi PBB, tentang anti korupsi dan juga barangkali keluhan masyarakat, maka menurut saya mereka harus berhasil ini untuk mendorong KPK untuk bersifat lebih bersifat kesisteman di dalam arti bahwa pengawasan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan seluruh sistem pengawasan yang ada di pemerintahan maupun di BUMN itu harus mereka berhasil dorong seluruhnya supaya bergerak secara sama. Dan oleh karena itu langkah pertama mereka sebenarnya sejauh mana mereka meneliti atau melakukan suatu legal audit secara forensik terhadap KPK dalam menyelenggarakan tugas pemberantasan korupsi dengan 5 bidang untuk melihat kecukupan organisasinya, personilnya, dan wawasan yang mereka miliki selama ini untuk memberantas korupsi itu sehingga tidak terpusat pada satu tindakan-tindakan individual mikro dalam OTT. Tetapi kita melihat secara massal itu yang disebutkan tesis bahwa harus sistematis, terstruktur, dan hasilnya nanti pemberantasan korupsi itu masif dalam pencegahan, penindakan, dan juga apa yang disebutkan aset recovery itu harus bisa secara signifikan bisa dikejar nanti. Oleh karena itu mereka yang bertugas di situ dari segi peradilan menurut saya harus bisa mengawasi apakah ketika penyelidikan dilakukan serta-merta sudah ada suatu apa yang disebutkan penyitaan untuk bisa mengembalikan nanti aset-aset yang ada. Jadi jangan dibiarkan. Demikian juga pada waktu sudah eksekusi, itu merupakan suatu hal yang memberikan gagasan terhadap KPK mengawasi eksekusi daripada apa yang disita tersebut sehingga recovery daripada aset bukan hanya mau menghukum, tetapi juga bagaimana mengembalikan aset. Itu saya kira itu catatan dari Anda ya. Mengapa soal pengembalian aset ini menurut Anda menjadi penting? Ya karena saya pernah membaca bahwa tidak seimbang biaya yang dikeluarkan dengan apa yang dihasilkan sebagai aset recovery. Dan juga paradigma daripada konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi sekarang dalam UN Convention Against Corruption itu, aset recovery itu menjadi salah satu pusat yang harus ditekankan. Sehingga manfaat bagi masyarakat dan untuk membangun masyarakat itu tidak cacat oleh karena korupsi itu. Oke, menurut Anda apa penyebab antara apa yang dikeluarkan dengan aset recovery-nya tidak seimbang dan apa yang perlu diperbaiki oleh pimpinan KPK periode yang baru ini? Saya kira inilah sebenarnya suatu mekanisme yang harus dievaluasi lebih dahulu oleh Dewan Pengawas. Kan di mana sebenarnya kemacatan ini? Saya menduga mereka terpusat mungkin operasi OTT itu apakah kosnya itu tidak mahal. Sehingga kadang-kadang kalau kosnya mahal, hasilnya nggak seimbang dengan hasil yang diperoleh. Misalnya
kalau tingkat korupsinya adalah besar-besar, itu saya kira bisa. Tetapi apakah operasi pos atau OTT itu tidak besar? Itu harus diseimbangkan. Dan yang paling penting saya kira, mereka bisa melihat tindakan penyidikan atau penyelidikan sudah dimulai, langkah awal tindakan upaya paksa melalui sita aset-aset itu harus betul-betul terawasi, dan menurut saya secara periodik tentu Dewan Pengawas bisa memberikan satu SOP bagaimana mengawasi ini ketika ada satu tindakan penyidikan atau penyitaan telah dilakukan oleh KPK. Saya kira ini yang bisa saya katakan. Baik, Prof. Maru, sejak awal keberadaan Dewan Pengawas KPK ini kan menimbulkan polemik dan juga kontroversi. Dianggap bahwa keberadaan Dewan Pengawas ini bisa overlapping dengan kewenangan atau kekuasaan dari pimpinan KPK. Bagaimana membentuk pola komunikasi yang baik sehingga keduanya ini betul-betul bisa bersinergi? Ya, saya kira kita hanya berharap di satu sisi, dengan Dewan Pengawas harus bisa menempatkan dirinya secara tepat bahwa dia adalah pengawas. Pengawas itu artinya orang yang meluruskan apa yang belum lurus dan orang yang mendorong apa yang belum masih lemah. Sehingga tidak merupakan, ini kan tidak menjadi pimpinan KPK sendiri. Ini kan yang diprihatinkan masyarakat. Karena dalam struktur dia di atas, tetapi ini kesan ini harus bisa dikesampingkan atau dicegah atau dijawab oleh Dewan Pengawas yang baru bahwa mereka itu tidak di atas. Kalau menurut saya tidak pernah Dewan Pengawas di atas pimpinan KPK itu, tetapi dia berada paling tidak dijajar tetapi ke samping. Dia adalah mengawasi kan. Kalau dia menjadi pimpinan, maka akan terjadi dualisme nanti, apa yang dikatakan ketaburan dalam fungsi dan tugas masing-masing. Oke, kalau tadi ada sebut soal dualisme, bagaimana jika misalnya harus ada izin penyadapan yang terkait dengan internal KPK, bahkan mungkin yang terkait dengan anggota Dewan Pengawas sendiri? Ya, kalau ini terjadi bahwa penyadapan itu diperlukan izin terhadap yang menyangkut dirinya, saya kira ini sudah menyangkut konflik of interest kan. Dalam hal-hal seperti itu, kalau memang ada informasi seperti itu kepada pimpinan Dewan Pengawas harus ada informasi itu sehingga dicegah dia ikut menentukan hal seperti itu. Dalam arti yang biasa misalnya di pengadilan itu, hakim dalam hal seperti ada kepentingan dia harus mengundurkan diri kan di dalam tugas khusus tentang itu. Dan dia sendiri menjadi objek pengawasan. Saya kira secara awal kalau itu ada bukti-bukti konkret, ya Dewan Pengawas seperti itu harus mengundurkan diri juga secara permanen dari Dewan Pengawas. Baik, terima kasih atas pendapat Anda, Prof. Marwarar Sihaan, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi telah bergabung bersama kami.